Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk dalam segmen trending topik. Ada satu informasi yang masih menjadi perhatian publik. Ini terkait dengan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang masih terus bergulir pemeriksaannya di Kejagung ya. Ini terkait dengan sistem Chromebook. Dan langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline trending topik. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, dalam Newsline trending topik kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis sistem Chromebook di Kemendikbudristek yang masih bergulir. Ini sejak kasusnya ditingkatkan ke penyidikan pada 20 Mei 2025, Kejaksaan Agung sudah memeriksa 80 orang sebagai saksi. Dan di tanggal 23 Juni 2025, kali pertamanya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Nadiem tidak memberikan komentar apapun atas pemeriksaan perdananya. Dirinya langsung masuk ke dalam gedung Bundar Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan Nadiem di kala itu berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan juga atas. Nah, setelah diperiksa selama 12 jam di Kejagung, Nadiem Makarim janji akan kooperatif atas korupsi Chromebook-nya ini. Nah, pemirsa, Nadiem menyebut permintaan keterangannya sebagai bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan sebagai warga negara. Dan usai pemeriksaan Nadiem, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan kalau penyidik masih perlu mendalami soal pengawasan Nadiem kepada para pembantunya. Penyidik juga merasa jika Nadiem belum menjawab seluruh pertanyaan penyidik untuk membuat terang kasus pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Sehingga penyidik Kejaksaan Agung melakukan pencegahan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri sejak 19 Juni 2025 hingga 6 bulan ke depan. Nah, kemudian di bulan Juli pemirsa, Nadiem juga dimintai keterangan lanjutan di Kejagung, dan ini untuk kedua kalinya ia datang. Nadiem juga tiba di gedung Bundar Kejagung pada Selasa kemarin sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat ditemani sejumlah kuasa hukumnya. Nah, salah satunya adalah sosok Hotman Paris. Nah, pemirsa, saat ia tiba pada hari itu, Hotman dan Nadiem ini sama-sama tidak memberikan komentar atas pemanggilan tersebut. Mereka cuma menyebar senyum dan juga masuk ke gedung Bundar Kejagung. Nah, pemirsa, terkait dengan kasus dugaan korupsi ini, memang proyek tersebut diduga memaksakan spesifikasi operating system Chrome atau Chromebook. Padahal, pemirsa, di hasil uji coba di tahun 2019 menunjukkan kalau penggunaan 1000 unit Chromebook ini tidak efektif sebagai sarana pembelajaran karena penggunaannya yang berbasiskan internet. Sedangkan belum seluruh wilayah Indonesia memiliki kekuatan internet yang sama. Dan pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada Kejagung dan diberi kesempatan untuk pulang menemui keluarganya. Kepada media juga, Nadiem tidak menyinggung terkait dengan substansi pemeriksaan pada Selasa lalu dan langsung meminta izin pulang menemui keluarganya. Kita akan melihat bagaimana respon dari Nadiem Makarim berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga.
Nah, pemirsa, dalam perkara pengadaan laptop di Kemendikbudristek, sebetulnya saat ini Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Yang pertama adalah Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di tahun 2020-2021, Sri Wayuningsi. Kemudian Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020, Mulyat Syah, dan juga staf khusus Mendikbudristek ini dalam bidang pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, yaitu Yuristan, serta konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif. Oke, nah Kejagung juga menduga adanya pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi Chromebook. Namun menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar, pihaknya belum menemukan adanya 2 alat bukti yang cukup meski diketahui memerintahkan pengadaan laptop Chromebook pada saat itu. Kita akan simak statement dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar berikut ini. Ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini. Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, ya. Kami sedang masuk ke sana. Ya, nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan. Ya, kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir. Beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika 2 alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Ya, hingga saat ini memang Nadiem Makarim masih diperiksa sebagai kapasitasnya sebagai saksi, tetapi Kejagung sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kita akan melihat kembali siapa saja tersangka-tersangka ini. Dan pertama adalah Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wayuningsi, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyat Syah, Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan, dan juga konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Oke, jadi ini adalah 4 tersangka kasus korupsi Chromebook yang sudah ditetapkan, dan pemirsa, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan 2 tersangka yaitu Sri Wayuningsi dan Mulyat Syah sudah ditahan di rutan, sedangkan Ibrahim menjadi tahanan kota karena memiliki sakit jantung. Sementara itu untuk Yuristan menjadi buron karena masih berada di luar negeri hingga saat ini. Dan keempatnya ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di tahun 2019-2022 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Dan informasi terbaru juga ya pemirsa, Kejaksaan Agung juga menyebut ini terdapat perjanjian co-investment sebesar 30% dari Google sebagai imbalan karena mendapatkan proyek digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook oleh Nadiem Makarim di era Mendikbudristeknya. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar juga menyebut perjanjian itu setelah Nadiem Makarim menemui pihak Google terkait rencana pengadaan TIK berupa laptop Chromebook usai dilantik sebagai menteri. Nah, tidak itu saja, ada hal lain juga yang disoroti pemirsa. Ini masih keterangan dari Abdul Qohar selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung
yang mengungkapkan ada grup WhatsApp Mas Menteri Kortim dan ini sudah dibuat sejak Agustus 2019. Padahal pemirsa saat itu Nadiem baru diangkat sebagai Mendikbudristek tepatnya pada Oktober 2019. Yang kemudian sekitar bulan Desember 2019 Yuristan menghubungi Ibrahim Arif ini dan seorang bernama Yeti Him ini untuk membuat kontrak kerja penunjukan pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di Kemendikbud. Oke, jadi memang Yuristan ini berperan sebagai perantara begitu ya, hasil pertemuan dari Google ditindaklanjuti oleh staf Nadiem, kemudian juga untuk membahas teknis pengadaan dari Chromebook. Nah pemirsa, Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar juga mengungkap peran Yuristan selaku staf khusus Nadiem dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Qohar menyebut kalau Yuris bersama dengan Nadiem Makarim sudah merencanakan pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek sejak Agustus 2019 atau sebelum nama Nadiem dipilih oleh Presiden sebagai Mendikbudristek tepatnya pada bulan Oktober 2019 lalu. JS selaku staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019, 6 diangkat sebagai Menteri di Kemendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, JS mewakili 6 membahas teknis pengadaan TIK menggunakan Chrome OS dengan Yeti Kim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. JS menghubungi IBAM dan Yeti Kim untuk membuatkan kontrak kerja untuk Ibrahim Arif sebagai pekerja PSPK yang bertugas menjadi konsultan teknologi di warung teknologi pada Kementerian Mendikbudristek yang akan membantu program TIK Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS. JS selaku staf khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting, meminta kepada SW selaku Direktur SD, kemudian Mul selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kemendikbudristek dengan menggunakan Chrome OS, sedangkan staf khusus Menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS. Dan tentunya kita akan menunggu ya bagaimana kasus dugaan korupsi ini akan bergulir seperti apa, ditambah dengan banyak penemuan-penemuan baru, fakta-fakta baru, ini akan menjadi pertimbangan lagi ke depannya akan seperti apa. Dan pihak Kejagung juga masih menunggu sejumlah barang bukti untuk Nadiem Makarim ya, karena masih menjadi saksi kapasitas sampai saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.